petunjuknya itu kadang banyak orang yang kalau saya bilang kecerdasan intuisi itu perlu. Ketika kita bikin goals, ada petunjuk, ada dorongan, ya jalan no gitu loh. Jangan maunya diem-diem aja tiap malam menulisnya atau membayangkannya, tapi pengennya langsung terjadi. Bukan gitu cara kerjanya. Kemudian di sini ada diri, di sini ada diri, di sini realita. Kalau dirinya cuma segini, realita ya cuma segini. Orang kenapa nggak berubah hidupnya? Dirinya segitu-gitu aja, ya realitanya gitu-gitu aja. Kalau diri meningkat segini, realitanya meningkat segini. Dirinya meningkat segini, realitanya segini. Dan saya amati orang-orang di level kesadaran tinggi, goals itu untuk dilampaui. Bisa nggak diceritakan goal-goalnya Om Bimo, yang kemudian cara menanamkannya bagaimana, prosesnya seperti apa, sampai kemudian itu benar-benar terjadi, supaya teman-teman tuh ada gambaran secara konkret. Oh ngono toh ternyata. Aku yang belum apa lengkapnya tuh di sini gitu maksud saya. Oke. Ya. Jadi beberapa goals itu kan saya memang ngukur juga. Kemudian misalkan nih dari 10 juta per bulan, ya saya tidak akan langsung 1 triliun lah gitu. Ke 100 dulu lah itu, atau minimal 4 kali lipat, minimal. Nah itu saya saya buat goals itu, angkanya saya buat clear dulu. Kemudian tadi kembali ke karena saya sudah fix bahwa itu Tuhan cukup itu di pikiran aja, bikin goalnya itu cukup saya di banyak yang di pikiran, tapi tidak boleh orang tuh kaku ya. Karena kembali lagi ke ilmu vibrasi tadi, ada orang yang harus ditulis, ada orang yang di papan. Saya tipe orang yang ketika di papan ini beban mas. Nyamannya di mana gitu aja. Nyamannya gimana? Jadi kalau bangun tidur melihat mobil yang merek ini terus saya kan jadi beban gitu loh. Apalagi waktunya udah semakin dekat tuh nggak ada tanda-tanda gitu. Saya pernah ngalamin di titik itu. Waktu belajar bisnis asuransi kan diarahkan begitu. Saya bikin tuh, saya ambil foto mobilnya, saya ambil rumahnya gitu. Bahkan di situ saya nempel di ruangan yang ya bapak ibu saya juga lihat gitu. Saya malah terbebani. Gitu. Nah, saya tipe yang begitu, nggak nyaman dengan tapi cukup dengan visualisasi saya, visualisasi. Jadi saya benar-benar kalau visualisasi kan memang tekniknya harus indera semua ini harus dilibatkan. Benar-benar merasa sudah ada di situ. Ya. Clear merasa sudah di situ, pikiran perasaan selaras di medan kuantumnya. Mau seperti apa? Habis itu dilepaskan. Gitu. Kemudian, nah, kenapa perlunya intuisi dan lain sebagainya? Karena nanti petunjuknya itu dan lewat intuisi. Misalnya nih, tiba-tiba kok kita harus ketemu dengan ini, kok kita harus ikut kelas ini. Nah, kadang logik itu yang membatalkan. Loh, ngapain saya ikut kelas ini gitu ya? Kan saya kebutuhannya begini duit saja, begini ngepres, masa saya ikut ini? Nah, itu menjadi orang sudah afirmasi kan, kalau afirmasi rumah nggak mungkin besok nongol di situ ya kan, atau di tahun itu tiba-tiba jatuh dari langit. Nah, petunjuknya itu kadang banyak orang yang kalau saya bilang kecerdasan intuisi itu perlu. Ketika kita bikin goals, ada petunjuk, ada dorongan, ya jalan no gitu loh. Jangan maunya diem-diem aja tiap malam menulisnya atau membayangkannya, tapi pengennya langsung terjadi. Bukan gitu cara kerjanya. Jadi lewat gandengannya menanamkan goal itu dengan intuisi biasanya ya. Iya. Momen aha, mimpi dan lain sebagainya. Iya. Jadi petunjuknya nanti sambil jalan. Sambil jalan. Termasuk ini nggak? Termasuk kita berusaha untuk mendatangi orang-orang yang sudah kelihatan berhasil, kita sharing-sharing, termasuk itu nggak kira-kira? Itu akan didorong. Akan didorong, bahkan dikondisikan oleh semesta. Gitu. Jadi itu memang bagian dari kecerdasan universe juga. Kita clear memancarkan. Jadi kan kalau dalam The Secret itu kan adalah afirmasimu adalah perintah bagiku semesta. Gitu loh. Jadi ketika kita sudah clear cara benar, kemudian vibrasinya benar, diri terus dilayakkan untuk menerima itu, semesta yang akan mengkondisikan. Jadi saya nggak mikir pusing, nggak plan terlalu detail. Bahkan ada beberapa yang sambil jalan ternyata ada nih, salah satu misalkan saya kerjasama dengan TikTok sebagai agensi itu ya. Itu saya melihat, wah ini salah satu jawaban dari goal saya nih. Gitu. Terus saya waktu nyetir perjalanan gitu, saya dikasih intuisi 3 judul buku. Gitu. 3 judul buku dalam perjalanan nyetir itu. Wah ini jadi cara goal saya itu tidak saya terpikirkan caranya gimana di awal nulis, tapi di perjalanan. Dan kembali lagi vibrasinya, karena gini, orang di level kesadaran tinggi kenapa dia sudah nggak khawatir? Karena apa yang di-create di dalam diri itu tertuang dalam realita. Contohnya ini ada garis nih mas, kemudian di sini ada diri, di sini ada diri, di sini realita.
Kalau dirinya cuma segini, realita ya cuma segini. Orang kenapa nggak berubah hidupnya? Dirinya segitu-gitu aja. Ya realitanya gitu-gitu aja. Kalau diri meningkat segini, realitanya meningkat segini. Dirinya meningkat segini, realitanya segini. Dan saya amati orang-orang di level kesadaran tinggi, goals itu untuk dilampaui. Di kesadaran rendah kan kadang gini ya, targetmu berapa? 10 juta per bulan. Kan kalau kecapai 5 juta sudah oke lah. Tapi kalau orang di level kesadaran tinggi, goals itu untuk dilampaui. Ketika saya menciptakan goals 1 tahun 1M, itu kecapainya 1,1. Karena, dan nggak pernah khawatir, kenapa? Apa yang di-create di dalam diri ini tertuang dalam realita. Artinya sibuklah membenarinya di sini. Gitu. Ketika di sini semakin meningkat kualitas diri, pengetahuan, kemudian kebijaksanaan, semua kelayakannya, vibrasinya, ya realita meningkat. Jadi untuk mengubah di luar itu adalah mengubah dalam diri. Gitu. Keren. Ada yang namanya kehidupan yang selalu melayani kita. Nah, disebut dengan servomekanisme kalau salah. Ya, servomekanisme. Kita terkadang beruntung di hal-hal itu, kita berkadang apes di hal-hal itu. Tentang servomekanisme ini masih banyak sahabat-sahabat kita yang belum paham. Ketika kemudian servo itu buruk, cara menggantinya bagaimana dengan yang baik-baik itu menurut Om Bimo seperti apa? Ya, servomekanisme itu memang dia akan melayani kita. Itu tergantung dari, termasuk salah satunya belief system. Apa yang kita percayai, kita ulang-ulang jadi kebiasaan. Kalau orang servonya telat, ya akan telat terus. Iya, benar. Gitu. Kalau servonya orang itu, contohnya begini, servomekanisme ada orang itu yang ketika sudah merasa sampai puncaknya, dia pasti jatuh. Dan saya ketemu dengan orang itu, Mas. Saya tanya, apakah di dalam dirimu ada belief system bahwa roda kehidupan pasti berputar? Nah, ini banyak orang yang mengiyakan itu. Saya tantang, cari di dalam Alkitab, dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kehidupan roda seperti roda berputar. Gak ada. Nah, orang yang punya belief system seperti itu, ketika dia merasa sampai puncak, dia siap jatuh. Merasa sampai puncak, jatuh lagi. Jadi kayak roller coaster, kayak roda berputar. Gitu. Nah, apa yang dilakukan? Itu harus dihilangkan. Jadi prasangkanya, faktor penggerak peristiwanya dihilangkan. Mengubah servomekanisme dari faktornya juga itu. Kalau orang yang punya, ya namanya roda kehidupan berputar, ya dia akan begitu. Nah, padahal kebenarannya adalah barang siapa mensyukuri nikmatnya kan ditambahkan. Apakah ada barang siapa mencapai puncak, siap-siaplah jatuh lagi? Nggak ada. Ketetapannya itu sempurna. Beliau, Tuhan itu menciptakan ketetapan itu tidak akan pernah meleset. Kalau di Nasrani ada yang mengatakan bahwa carilah dulu kerajaan Allah, maka yang lainnya akan ditambahkan bagimu. Jadi nggak ada roda berputar dalam kitab itu, nggak ada. Nah, orang-orang yang menanamkan itu dalam diri menjadi belief system, menjadi servomekanisme, ya siap-siap. Makanya harus dibongkar nih servomekanismenya. Dia seperti apa nih, belief systemnya apa yang membuat itu? Nah, itu dirubah, polanya pelan-pelan dirubah. Itu. Contohnya nyari uang susah, bagaimana merubah itu? Ada mindset baru, ada kesadaran baru, dan itu porsinya harus terus-menerus diberikan. Karena kan ada beberapa hal yang bisa membuat itu masuk ke bawah sadar. Dari informasi, pengulangan, repetisi, dari tokoh idola. Jadi hati-hati mengidolakan tokoh. Karena ketika dia ngomong A, langsung masuk bawah sadar. Betul. Itu. Dan itu berbahaya. Kemudian dari circle, itu juga mempengaruhi. Dan yang kelima adalah dari sugesti, dari hipnosis. Itu untuk membreak pikiran sadar, masuk langsung ke bawah sadar. Jadi itu yang harus diubah, dipikirkan dulu. Kalau yang membuat servomekanismenya itu diubah, maka ini bisa berubah juga menjadi servo yang baik. Bagi kita yang masih awal, teman-teman pasti bertanya, terus cara ngelepasinya, cara ngerubah belief system yang buruk tadi itu seperti apa Om Bimo gitu? Dinilai dulu dari kesadarannya dulu. Buruknya ini karena apa? Jadi kita gali dulu nih, pintu keluarnya itu udah di pintu masuknya. Nah, masuknya dulu tuh lewat mana nih? Gitu ya. Kalau misalkan contoh gini aja deh. Contohnya saya itu setiap misalnya setiap punya pembantu rumah tangga tidak pernah bertahan lama misalnya gitu ya. Selalu ada aja misalnya ya, padahal gaji sudah dinaikkan, makanya udah samakan dengan kita gitu. Nah, misal itu gimana cara ngerubahnya? Ya, itu dicari penyebabnya dulu. Penyebab awal kenapa pembantu itu keluar. Karena ada beberapa yang penyebab tuh kalau itu masuk bawah sadar,
menjadi keyakinan, menjadi belief system, akhirnya itu yang terjadi. Kalau dalam agama Tuhan sesuai lagi dengan prasangka hambanya. Jadi kalau servonya, kalau prasangkanya setiap saya punya pembantu pasti tidak lama, itu akan terjadi terus. Caranya apa? Harus dilakukan pola yang berbeda, diputus polanya, gitu. Jadi ketika ada pembantu biasanya bagaimana? Itu harus diubah. Bisa nggak cara ngubahnya dengan wis mulai sekarang itu tidak akan terjadi lagi? Sudah dimanifestasi, pembantunya bakal langgeng, cukup dengan begitu aja bisa apa nggak Om Bimo? Bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, itu asalkan pikiran dan perasaan selaras. Nah, karena kan rumusnya di situ, memberikan pengamatan di medan kuantum, memberikan pengamatan keinginan pembantu yang awet, tapi pikiran perasaan harus selaras. Jangan-jangan nih, maaf ya, misalkan nanti kalau pembantunya kerasan, jangan-jangan ini dekat sama suami saya, misalkan. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam itu. Jangan-jangan ada ketakutan nanti malah anak saya lebih dekat sama pembantu daripada sama saya, sehingga ketika ada pembantu dibuatlah oleh semesta tidak akan lama. Makanya perlunya menggali pintu masuknya di mana sehingga ada belief system seperti itu gitu. Jadi ini juga berlaku ketika ada servo kantong kosong setiap akhir bulan gitu. Udah mulai bulan depan itu tidak akan terjadi lagi dalam hidup saya. Diucapkan secara lisan, diikuti dengan perasaan, pikiran, perasaan, semuanya selaras. Iya, selaras. Jadilah kenyataan. Jadilah kenyataan. Nah, jadi kenapa sesimpel itu teman-teman? Prasangka mendahului dulu. Banyak orang terjebak tidak bisa melampaui 3D saat ini, realitas saat ini. Padahal switch-nya itu di situ sebenarnya ngubah kehidupan. Bisa nggak ketika punya hutang banyak, ketika duit sedikit, jangan merasa punya duit sedikit, jangan merasa hutang banyak. Hilangkan ini. Oke. Gitu. Jadi apapun kondisi saat ini, pikirkan, prasangkakan kehidupan yang pengen kamu jalani. Jadi ketika saya minus, saya di rumah kontrakan yang bocor gitu ya, saya mikirnya apa? Malam mau tidur, saya mikirnya rumah yang saya idam-idamkan. Nah, banyak orang ketika mau tidur tuh udah mikirin cicilan, besok makan apa gitu. Ya itu yang akan terus gulung karena prasangkanya yang begitu. Iya. Makanya ini kalau soal duit yang dibahas itu melek. Itu memang seru ya. Itu memang seru. Itu. Oke. Jadi sesimpel itu, makanya orang-orang besar ketika tahu ilmu ini, oh ternyata untuk menjadi orang yang berkelimpahan mek ngono simpel. Makanya kan ada kata-kata bijak bahwa orang yang cerdas, orang yang mau menyederhanakan yang rumit. Iya, bukan sebaliknya ya. Dulu saya waktu kerja itu sama atasan saya, sederhana itu bikin rumit. Biar kelihatan kerja keras, ya biar kelihatan susah. Makanya sekarang dari beberapa saya belajar tentang kehidupan, saya baca kesana kemari, saya baca buku ini itu, saya rangkum sesederhana mungkin supaya orang itu kena, nyampe, oh ternyata cuman begini. Nah pertanyaannya atau yang perlu digarisbawahi adalah ilmu kehidupan itu nggak cukup hanya tahu. Harus dialami. Jadi tidak bisa nih ikut seminar kehidupan setelah tahu kehidupan berubah, nggak bisa. Om kalau misal nih teman-teman di Ngaji Roso nih misalnya mau dong Mas Hendra difasilitasi kelasnya Om Bimo Happy Hoki gitu biar kita bisa praktik langsung, bisa ya krik nanti ya? Boleh. Okay. Kalau di Happy Hoki itu kita ada 2 step, Mas. Jadi yang pertama itu kelas online dulu, habis itu offline. Jadi online itu untuk saya pandu by video, kemudian nanti ada zoomnya juga. Nah, yang offline ini praktek. Contoh kesadaran tentang uang kekasih hati itu ada di video. Lalu prakteknya ngundang uang gimana? Ada di offline. Termasuk kan kita ngomong energi nih, uang adalah energi. Untuk narik uang, ini berarti kita kan butuh energi yang kuat. Nah, bagaimana menaikkan energi diri dari semesta? Itu praktek langsung. Jadi bukan teori. Nanti kamu bayangkan begini, langsung saya pandu di situ. Langsung energimu kuat dulu, habis itu narik uang. Nah, pada rezeki yang harus bersih, misalkan teorinya itu ya. Prakteknya apa? Kita adakan terapi. Luka batin, dendam, amarah, kepahitan, trauma masa lalu kita beresin di situ. Karena kan simpelnya, rumusnya ya pada rezeki itu kan seperti kayak ember itu. Batu, pasir, tanah itu kan luka batin, amarah, kebencian, dendam di masa lalu dan sebagainya. Kalau itu dirilis kan wadahnya menjadi jauh lebih lebar, air yang masuk lebih banyak. Nah, filosofi rezeki itu kan ada orang yang gini,
simpelnya juga orang ketika mau menampung air hujan, fokusnya kepada seberapa deras hujan yang turun. Padahal tidak seperti itu. Seberapa besar wadah yang kita siapkan. Wadah rezekinya besar, bersih, nggak bocor, ya dapatnya banyak gitu. Saya teringat waktu Pak Mardigu ditipu sama sahabatnya itu ya, sampai kemudian ayahnya yang nipu meninggal dunia itu, hidupnya bisa berubah, Pak Mardigu berubah gara-gara dirilis semuanya. Betul, Dirilis. emang harus dirilis. Itu luar biasa. Iya, karena kan contoh tadi udah bikin goals nih, arahnya ke sana, tapi tiap hari gendong bagasi emosi, tiap hari bawa prasangka negatif karena masa lalu. Masalahnya apa? Termasuk belief system bahwa orang kaya itu jahat. Pengen kaya, yang nggak mau dong ditarik terus supaya bisa nggak kaya-kaya. Orang kaya dihisapnya lama, nggak akan dibuat kaya. Gitu. Jaga jarak terus dengan kekayaan. Beliefnya yang salah ya. Belief systemnya yang salah. Gitu. Apa sih sebenarnya Om Bimo bedanya orang kaya, sultan, sama konglomerat? Kalau itu istilah aja sih untuk membedakan berapa sumber income yang masuk. Gitu ya. Jadi apa namanya itu tergantung kriteria orang masing-masing yang memberikan klasifikasi tingkat kesejahteraan pribadi manusia ya. Ya simpelnya sih kalau memang orang kaya itu ya versi saya pribadi ya. Orang yang pasif income-nya melebihi kebutuhan pokok. Gitu atau melebihi kebutuhan gaya hidup. Karena kan udah bisa nabung, bisa investasi. Orang itu kan masih aktif income nih. Nah, makanya Warren Buffett ngomong, kalau tidur saja tidak bisa menghasilkan income, siap-siap dipaksa kerja hingga mati. Jadi teman-teman itu kenapa saya sampai bilang bahwa bangun tidur dipaksa cuan, ini harus nancep di bawah sadar. Bangun tidur dipaksa cuan, ayo digas teman-teman di pikirannya masing-masing. Itu benar-benar ketika mereka bangun tidur, itu mereka mengalami real. Dari kelas itu saya untuk ngeriset ilmu-ilmu kehidupan ini, mereka jadi riset, oh orang yang kemerungsung bener, hasilnya sedikit. Orang yang mindsetnya bagus, hasilnya banyak dan sebagainya. Itu saya riset gitu. Nah, banyak yang mengalami akhirnya bener nih bangun tidur bonus.